Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena dukungan kalian membuat seri cerita horor seperti ini tetap hidup. Malam itu, warga kembali mencium bau kemenyan menyengat dari rumah tua di ujung gang rumah kosong, bekas ritual yang sudah belasan tahun ditinggalkan. Aneh, padahal tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Rumah itu sudah lama dianggap terkutuk. Namun, warga tetap khawatir ketika aroma kemenyan mulai muncul lagi setiap menjelang maghrib. Bau itu tak hanya samar, tapi sangat kuat. Seolah ada seseorang yang sengaja melakukan ritual di dalam. Padahal, pintu depan terkunci rapat dan semua jendela dipaku dari luar sejak insiden terakhir. Ketua RT memutuskan memeriksa rumah tersebut bersama dua warga. Saat mereka mendekat, bau kemenyan makin pekat, menusuk hidung dengan sensasi panas. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri bukanlah aromanya, melainkan angin dingin yang berhembus keluar dari celah-celah papan. Seperti rumah itu sedang bernafas dan menunggu kedatangan seseorang. Saat lampu senter menerangi ruang tamu yang berdebu, ketiganya melihat lilin-lilin kecil masih teratur membentuk lingkaran. Yang aneh, lilin itu sudah lama padam, tapi ada asap tipis seperti sisa pembakaran. Di tengah lingkaran tergeletak secarik kain hitam kusam, masih beraroma dupa seakan, baru saja digunakan dalam ritual gelap. Ketika salah satu warga berani menyibak kain hitam tersebut dengan tongkat, mereka terhenyak. Di bawahnya terdapat gulungan rambut manusia basah dan kusut, seperti baru dicabut paksa. Rambut itu menempel di lantai, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam. Tidak ada binatang atau serangga, hanya rambut. Banyak sekali rambut. Tiba-tiba terdengar suara seret pelan dari arah dapur, seperti kaki seseorang diseret di lantai. Suaranya lambat, berat, dan tak teratur. Ketiganya saling menatap, takut tapi tak bisa beranjak. Tak ada angin, tak ada hewan, tetapi suara itu sangat jelas, seolah ada tubuh besar yang dipaksa bergerak mendekati ruang tamu. Saat suara itu berhenti, udara berubah lebih dingin. Senter warga mengarah ke lorong menuju dapur, dan mereka melihat bayangan panjang menjulur di lantai lebih panjang dari manusia. Bayangan itu tampak mengerut, seolah sedang merangkak, tapi tidak ada sosok yang menciptakannya. Hanya bayangan tanpa pemiliknya. Ketika senter diarahkan ke dinding, mereka melihat simbol-simbol aneh yang tampaknya digores menggunakan kuku manusia. Garis-garisnya tidak rapi, seolah seseorang mengguratkannya dengan tangan gemetar. Simbol itu mirip mantra Bali yang sering dipakai para praktisi ilmu hitam, dan beberapa goresannya tampak masih basah, seperti baru dibuat. Dalam ketegangan itu, salah seorang warga mendengar bisikan halus tepat di belakang telinganya. Bisikan itu seperti suara tua parau, namun memanggil namanya dengan jelas. Dia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun aroma kemenyan tiba-tiba menjadi jauh lebih pekat, membuat tenggorokan terasa panas seperti terbakar. Tak sanggup menahan ketakutan, mereka memutuskan keluar. Namun ketika pintu hendak dibuka, bau kemenyan berubah seperti darah terbakar. Dari lantai belakang terdengar suara wanita tertawa lirih. Makin lama makin nyaring. Ketiganya kabur, meninggalkan rumah itu dengan keyakinan bahwa mereka baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh laporan baru
Bau kemenyan malam itu masih tercium, bahkan hingga pukul 5 pagi, seolah ritualnya belum selesai. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat asap putih tipis keluar dari celah atap. Tetapi ketika mereka mendekat, asap itu hilang seketika, seperti sengaja menghindar. Seorang warga tua yang pernah mengenal penghuni rumah itu dulu akhirnya buka suara. Ia berkata bahwa rumah tersebut pernah dipakai seorang dukun untuk memanggil penjaga dunia bawah. Ritualnya tidak tuntas karena sang dukun meninggal secara mendadak. Banyak percaya rohnya masih berkeliling, mencari tubuh baru untuk melanjutkan ritual yang gagal. Warga mulai merasa tidak nyaman tinggal di daerah itu. Pasalnya, beberapa anak kecil mengaku melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di jendela rumah tua itu. Meski jendelanya tertutup papan, mereka menggambarkan wajahnya melekat di celah papan. Matanya besar dan hitam, seolah memerhatikan siapapun yang lewat. Ketua RT memutuskan memanggil petugas keamanan desa untuk mengecek kembali rumah itu malam hari. Namun, saat mereka tiba, bau kemenyan justru lebih kuat dari sebelumnya, seperti dipompa dari dalam. Tetapi begitu pintu dibuka paksa, seluruh ruangan gelap gulita, tanpa lilin, tanpa tanda aktivitas. Bau menyengat itu pun lenyap dalam hitungan detik. Namun sesuatu aneh terjadi. Salah satu petugas menemukan jejak kaki kecil, mirip jejak kaki anak, membekas di lantai berdebu. Jejak itu mengarah menuju kamar belakang, tetapi berhenti tepat di depan dinding kosong. Seolah si pemilik jejak masuk ke dalam tembok. Mereka mencoba mengetuk dinding itu, dan terdengar suara balasan dari dalam lambat dan berat. Di ruang belakang, mereka menemukan kendi tanah liat yang retak di bagian samping. Dari celahnya keluar bau menyengat yang berbeda dari kemenyan, lebih seperti rambut terbakar. Ketika salah satu petugas menyentuh kendi itu, retakannya melebar sendiri dan terdengar suara napas pendek-pendek, seolah sesuatu sedang berusaha keluar. Suara langkah-langkah kecil kemudian terdengar dari langit-langit. Padahal tidak ada lantai atas. Suaranya berputar, seperti seseorang berlari kecil sambil menyeret sesuatu. Senter diarahkan ke lenggit-lenggeh, dan mereka melihat goresan kuku panjang melingkar seperti pola tertentu. Goresan itu masih baru, debunya masih jatuh seperti serpihan hujan. Ketika mereka hendak keluar, pintu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, membuat seluruh rumah bergetar. Dari sudut ruangan muncul kilatan merah seperti mata, namun hanya sesaat. Setelah itu terdengar suara perempuan tertawa parau, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Bau kemenyan kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak tahan dengan tekanan mistis itu, para petugas segera mendobrak pintu dan berlari keluar. Begitu mereka berada di luar rumah, bau kemenyan hilang sama sekali. Namun saat menoleh ke belakang, mereka melihat siluet seseorang berdiri di dalam gelap. Padahal tidak ada siapapun ketika lampu senter diarahkan barusan. Siluet itu diam, tapi matanya seperti menyala. Rumah tua itu akhirnya diputuskan untuk dipasangi garis pembatas agar tidak ada warga yang mendekat. Tetapi malam itu, beberapa orang melaporkan hal yang sama. Bau kemenyan datang dari arah rumah, meskipun rumah itu sudah disegel. Bahkan, beberapa warga mengaku melihat kain hitam tergantung di pintu. Padahal sore harinya kain itu tidak ada. Seorang warga yang penasaran mencoba memotret rumah itu
dari kejauhan. Tapi hasil fotonya membuat bulu kuduknya berdiri. Di jendela lantai bawah, tampak bayangan tubuh berbungkuk memakai kain hitam lusuh. Yang membuatnya tak bisa tidur adalah fotonya berubah. Saat diputar ulang bayangan itu, kini menghadap ke kamera. Malam berikutnya, bau kemenyan muncul lebih awal dari biasanya. Beberapa warga mendengar suara gumaman yang seolah berasal dari dalam rumah. Gumaman itu lama-lama berubah menjadi nyanyian lirih dengan bahasa yang mereka tidak kenal. Suaranya naik turun, seperti mantra yang dilantunkan berulang-ulang untuk memanggil sesuatu. Ketua RT mengumpulkan warga untuk membahas langkah selanjutnya. Namun, ketika rapat berlangsung di balai desa, seseorang tiba-tiba mengaku mencium bau kemenyan. Padahal, pintu dan jendela tertutup rapat. Bau itu semakin kuat dan seolah sengaja mengikuti beberapa warga tertentu. Seperti sedang memilih siapa yang akan dipanggil. Seorang pemuda akhirnya memberanikan diri menceritakan apa yang ia lihat beberapa hari sebelumnya. Sosok berjubah hitam merangkak keluar dari pintu rumah itu dengan posisi tubuh yang tidak wajar, seperti tulangnya patah. Sosok itu menyeret sesuatu yang terlihat seperti rambut manusia yang panjang dan kusam. Ada pula kejadian aneh di rumah warga dekat lokasi. Cermin mereka berembun sendiri dari dalam, seolah ada yang meniupkan napas ke permukaannya. Saat embunnya hilang, tampak tulisan samar menyerupai huruf Bali kuno. Warga yang mengerti sedikit aksara itu mengatakan tulisan tersebut berarti kembali. Tim dokumenter yang menerima laporan akhirnya datang untuk melakukan pengecekan. Saat mereka mulai merekam, kamera menangkap cahaya kecil berputar di sekitar rumah, seperti titik api. Namun, ketika direkam dalam slow motion, cahaya itu berubah seperti mata kecil yang melayang cepat, menatap kamera, lalu menghilang seperti disedot udara. Ketika tim mencoba masuk ke rumah, mereka mendengar suara kain dikibaskan dari dalam, seperti seseorang menari dengan irama yang tidak terdengar. Lantai kayu berdecit mengikuti gerakan itu. Mereka menunggu siapa yang keluar, namun tak ada wujud apapun. Lantai tetap bergerak, seolah ada yang berjalan di atasnya. Seorang warga tua akhirnya jatuh pingsan karena mengaku melihat sosok leak melayang rendah di dekat rumah tersebut. Ia menggambarkannya sebagai tubuh manusia tanpa wajah, dengan kain hitam menempel seperti kulit. Tangannya panjang tak wajar, menjuntai hingga lantai, dan gerakannya ringan seperti baru bangun dari tidur panjang. Dalam rekaman malam ketiga, tim dokumenter mendengar suara benda jatuh dari dalam rumah. Saat mereka masuk, mereka menemukan kendi tanah liat yang sebelumnya pecah, kini kembali utuh. Tetapi kali ini ada bekas telapak tangan di permukaannya, telapak yang sangat kecil, seolah milik anak. Namun jarinya panjang seperti kuku hewan. Sebelum meninggalkan lokasi untuk sementara, tim memutuskan memasang kamera statis menghadap pintu depan. Ketika mereka memeriksa hasil rekaman, pintu itu terlihat bergerak perlahan dari dalam, lalu berhenti tepat sebelum terbuka. Detik berikutnya, kain hitam tipis menjulur dari celah pintu seperti tangan yang tidak sabar ingin keluar. Warga yang mulai takut melakukan ronda bersama. Pada malam pertama, mereka melihat asap putih tipis keluar dari sela-sela rumah tua itu. Asapnya berputar seperti pusaran kecil dan mengalir ke arah mereka. Salah satu warga nekat menyenter asap tersebut dan terlihat bayangan wajah tua muncul sekilas. Bibirnya bergerak seperti sedang memperingatkan sesuatu. Salah seorang warga memberitahu
bahwa rumah itu dulunya dipakai. Seorang dukun yang menolak berhenti melakukan ritual meski sudah dilarang. Konon, ia mengikat dirinya pada tempat itu agar kekuatannya tak hilang. Tubuhnya sudah meninggal, tapi ritualnya belum berhenti, dan bau kemenyan itu adalah tanda bahwa pintunya masih terbuka. Saat tim dokumenter kembali dengan perlengkapan baru, mereka mendapati halaman rumah dipenuhi bulu-bulu hitam halus. Tidak ada hewan yang cocok dengan jenis bulu itu. Lebih aneh lagi, bulu itu membentuk lingkaran yang sempurna. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sengaja membuat batas agar tidak semua orang bisa masuk. Seorang ustadz setempat akhirnya datang membantu. Begitu melangkah mendekati pekarangan rumah, ia langsung berhenti dan berkata bahwa energi di sana seperti ditahan oleh sesuatu yang bukan manusia. Katanya, rumah itu sedang mempertahankan ritual terakhir sang dukun ritual yang membutuhkan saksi hidup agar sempurna. Ketika ustaz mulai membaca doa, pintu depan rumah bergetar keras dari dalam. Suara ketukan muncul, bukan seperti tangan, melainkan seperti benda keras memukul kayu. Ketukan itu semakin cepat, seperti seseorang yang marah karena diganggu. Bau kemenyan mendadak berubah menjadi anyir, seperti darah yang lama tidak dibersihkan. Tiba-tiba, dari salah satu jendela muncul kain hitam panjang melayang keluar seperti tertiup angin. Tapi malam itu tidak ada angin sama sekali. Kain itu berputar, lalu terjatuh di tanah. Begitu disentuh, kain itu terasa hangat, seolah baru saja dipakai seseorang. Padahal tak ada siapapun di dalam rumah sejak bertahun-tahun. Pada malam terakhir investigasi, tim merekam suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah itu pelan, teratur, dan sangat berat. Seolah pemiliknya memiliki tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Lantai kayu berderit mengikuti setiap langkah, dan langkah itu berhenti tepat di balik pintu depan seolah menunggu seseorang membuka. Ketika pintu perlahan terbuka sendiri, tampak ruangan gelap tanpa apapun. Tapi kamera menangkap siluet tubuh melengkung, seperti sedang membungkuk. Siluet itu bukan manusia, bukan juga hewan. Tubuhnya memanjang seperti kain, tanpa wajah, tanpa suara, hanya kehadiran yang membuat seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan. Ustaz menutup pintu dengan bacaan yang kuat, dan rumah itu tiba-tiba sunyi. Bau kemenyan menghilang seperti tersedot udara. Rumah itu kini tampak seperti bangunan tua biasa. Tapi warga tahu ritual itu tidak hilang, hanya tertidur. Mereka sepakat menutup rumah tersebut selamanya, mengingatkan anak-anak untuk tidak bermain di sana. Dari kejadian itu, warga belajar bahwa tempat yang memiliki sejarah gelap bukan sekadar bangunan tua. Ada energi yang tertinggal, ada cerita yang tidak pernah selesai. Mereka menjaga desa dengan lebih hati-hati, menghormati ruang yang tak terlihat, karena kadang hal yang menakutkan bukan hantunya melainkan ritual yang tak pernah ditutup.